Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam Al-Quran, kata matar yang artinya hujan sebanyak 7 kali dalam bentuk kata matar. 1 kali dari kata matar itu mengenai hujan biasa. Meskipun hujan biasa, tetapi Al-Quran menyebutnya suatu gangguan. Di surat An-Nisa ayat 102, azan mim matarin, gangguan yang menyusahkan, menyedihkan berupa hujan. Sedangkan 6 kata matar yang lain adalah hujan-hujan siksa atau azab atau hujan-hujan yang membawa keburukan. Dari 6 kata matar yang menunjukkan hujan siksa disebut dengan fasa'a matarul munzirin, maka seburuk-buruknya hujan yang ditimpakan Allah kepada mereka orang-orang yang telah diperingatkan. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sejarah manusia seringkali menurunkan azab kepada manusia yang lalim dan berdosa dengan bentuk hujan-hujan yang ekstrim yang membawa petaka azab kepada manusia yang melakukan dosa. Saya baca dalam kitab Mu'jamul Buldan karya Yaqut Al-Hamawi. Yaqut Al-Hamawi, Mu'jamul Buldan, jilid 5, halaman 223. Kitab Mu'jamul Buldan ini kitab tentang geografi negara-negara. Di situ dijelaskan ada kota namanya kota Mosul. Kota Mosul ini di dalam Mu'jamul Buldan jilid 5 halaman 223 disebut dengan Babul Iraq, pintu Irak. Juga disebut Mosul adalah tempat menyambung wassalat bainal jazirah wal Iraq, penyambung antara Al-Jazirah dan Irak. Ada yang mengatakan wassalat bainal Dijlah wal Furat, menyambung antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Sungai Tigris itu sungai Dijlah, Al-Furat sungai Efrat. Penyambungnya adalah kota Mosul, tepatnya di Irak. Di kota ini dalam sejarahnya pernah mengalami berbagai keanehan alam. Fenomena-fenomena yang aneh di alam kota Mosul di Irak. Sebagai contoh, saya baca dalam kitab Burujud Dahab wa Ma'adinil Jauhar karya Ali bin Husain bin Ali Al-Mas'udi.
Jilid 1 halaman 187-188. Diceritakan di sini suatu ketika Sultan Harun ar-Rasyid sedang berburu hewan, dan di tangan Sultan Harun ar-Rasyid membawa burung rajawali berwarna putih, wa ala yadihi bazun abyad. Kemudian burung rajawali ini tidak tenang, bergerak-gerak. Akhirnya dilepaskan oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Setelah dilepaskan, terbang ke udara, melingkar-lingkar ke udara. Begitu turun, ternyata burung rajawali yang dilepaskan oleh Sultan Harun ar-Rasyid setelah melingkar-lingkar di udara kota Mosul, wa qad 'allaqa syai'an, burung ini berhasil menggantung sesuatu, fahawa bihi, maka dibawa turun, yushbihul hayyah, sesuatu itu hewan yang menyerupai ular, wassamakata, dan menyerupai ikan laut, walahuris, memiliki bulu, ka'ajnihatis samaki, seperti sirip ikan. Maka hewan yang aneh itu yang dibawa oleh burung rajawali tersebut, hewan yang diturunkan dan dibawa burung rajawali tersebut oleh Sultan Harun ar-Rasyid, diperintahkan untuk dimasukkan bak baskom. Kemudian Sultan Harun ar-Rasyid mendatangkan para ulama, para orang berilmu untuk menanyakan fenomena alam di kota Mosul tersebut. Maka Imam Muqatil menjawab kepada Sultan Harun ar-Rasyid apa yang disampaikan Abdullah bin Abbas, annal hawa ma'murun, sesungguhnya udara dihuni bi umamin, dengan berbagai umat, mukhtalifatil khalqi, yang berbeda-beda fisik pembuatannya, fiha sukkanun, di dalam umat-umat yang berbeda-beda fisik di udara itu ada penghuni-penghuni, aqrabuha minna dawab, yang paling dekat di antara mereka dari kita manusia ialah binatang-binatang, tabidu fil hawa, yang bertelur di udara, tufarriqu fih, menetas di udara, yarfa'uhal hawa al-qulid, dan binatang-binatang itu dibawa oleh angin udara yang tebal, wa yurabbiha, dan terpelihara di tengah-tengah udara, hatta tansya'a, sehingga muncul fi hayatil hayyat awis samak, muncul dalam bentuk ular dan bentuk ikan laut. Jadi ini termasuk keanehan alam yang ada di kota Mosul. Tetapi terkait dengan hujan azab, hujan siksa, perlu diketahui di kota Mosul ini pernah terjadi hujan api. Saya baca di dalam kitab Al-Isya'ah
al-Isya'ah li asratis sa'ah, halaman 112, karya Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini. Di sini diceritakan di kitab Al-Isya'ah di Asratis Sa'ah, terbitan Darul Minhaj, halaman 112, diceritakan di sini wa fi sanati arba'in wa ishrina wa khamsimi'ah, dan di dalam tahun 524 Hijriah, tahun 524 Hijriah, tola'at sahabatun, muncul mega yang biasanya turun hujan, ala baladil Mausil, di atas kota Mausil, fa'amtarat naran, kemudian menurunkan hujan api. Pernah terjadi hujan api di kota Mausil. Wa ahraqat ma nazalat alaih, dan membakar apa-apa yang dituruni, yang kena dengan hujan api tadi. Maka benda-benda di bawah yang kena terbakar, barang-barang yang ada di bawah terbakar, yang kena hujan api tadi. Bahkan di kota Yaman, di kitab yang sama Al-Isya'ah li Asratis Sa'ah, karya Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini, di halaman 113, wa fi sanati 45, dan di dalam tahun 45 Hijriah, tahun 45 Hijriah, ja'a matarun bil Yaman kulluhu dam, datanglah hujan di negara Yaman seluruhnya darah, hujan darah di negara Yaman. Datanglah hujan di negara Yaman seluruhnya bentuk darah. Wa syaratil ardu marsyusyatan bidam, dan bumi di negara Yaman kena percikan-percikan darah. Wa baqiya asaruhu fi siyabin nas, dan bekas-bekas hujan darah itu menempel di baju-baju manusia. Inilah sebagian keajaiban Allah menurunkan hujan-hujan yang aneh dan sangat menyedihkan. Nah, ini termasuk hujan-hujan yang tergolong matarul munzarin, hujan yang diturunkan Allah bagi mereka yang diperingatkan Allah. Hati-hati dengan perbuatan dosa, hati-hati dengan perbuatan kedoliman, hati-hati dengan perbuatan kemungkaran. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.